semuanya, saya Umi Zakiatul Maroh, mahasiswa program studi ilmu gizi Universitas Muhammadiyah Gresik. Dalam video ini, saya akan membahas dua hal penting. Yang pertama, tentang apa sih itu komunikasi satu arah, dan yang kedua, bagaimana komunikasi tersebut dapat digunakan untuk menyampaikan edukasi gizi bertema cegah anemia dengan konsumsi makanan sumber zat besi. Komunikasi satu arah merupakan penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan tanpa adanya umpan balik secara langsung. Model ini sering dianggap sederhana, namun justru sangat efektif untuk situasi tertentu, terutama ketika tujuannya adalah mendistribusikan informasi penting secara cepat, jelas, dan juga merata. Dalam konteks pendidikan gizi, komunikasi satu arah bisa berbentuk video edukasi, siaran kesehatan, poster gizi, dan pidato promosi kesehatan, di mana masyarakat menjadi penerima informasi. Meski begitu, pendekatan ini tidak tanpa kelemahan. Penerima pesan tidak dapat langsung bertanya, mengonfirmasi, maupun memberi respon, sehingga risiko miskonsepsi dan juga kurangnya pemahaman masih bisa terjadi. Oleh karena itu, komunikator harus menyusun pesan secara sistematis, faktual, dan juga menarik, supaya mampu menyentuh kesadaran audiens. Ada beberapa ciri khas komunikasi satu arah, antara lain seperti yang pertama, yaitu pesan disampaikan oleh satu sumber utama. Yang kedua, tidak terjadi umpan balik langsung dari penerima pesan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus jelas, padat, dan juga terstruktur. Yang keempat, pesan harus berbasis data dan fakta, bukan opini semata. Selanjutnya, fungsi utamanya bukan hanya sekedar memberitahu, tetapi juga menanamkan kesadaran dan memicu perubahan perilaku, terutama dalam isu kesehatan dan juga gizi masyarakat. Dalam bidang gizi, komunikasi satu arah digunakan untuk mengubah perilaku makan masyarakat melalui pesan-pesan edukatif. Contohnya saja seperti kampanye isi piringku, promosi konsumsi sayur dan juga buah, serta pencegahan penyakit akibat kekurangan gizi seperti halnya anemia. Dalam konteks ini, kita bisa melihat betapa pentingnya peran tenaga gizi sebagai komunikator publik yang mampu menyampaikan pesan gizi secara ilmiah namun tetap mudah dipahami. Mengapa anemia masih tinggi di Indonesia ya? Jadi, berdasarkan data Rizkedas tahun 2022, prevalensi anemia di Indonesia mencapai 24,5% pada populasi umum dan bahkan lebih dari 30% pada remaja putri. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat masih belum memahami pentingnya zat besi sebagai komponen utama pembentuk hemoglobin. Ironisnya, sebagian besar penderita anemia bukan karena tidak ada makanan bergizi, melainkan karena kurangnya kesadaran memilih makanan yang tepat dan juga rendahnya literasi gizi di masyarakat. Jadi, masalah anemia bukan hanya medis, tetapi juga sosial dan juga edukasional, menunjukkan perlunya strategi komunikasi yang kuat. Baik, kita masuk ke analisis gizi, sumber dan juga penyerapan zat besi. Zat besi terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu heme-ion yang terdapat pada bahan hewani seperti halnya hati, daging merah, dan juga ikan yang mudah diserap oleh tubuh. Yang kedua, non-heme-ion yang terdapat pada bahan nabati seperti halnya bayam, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan, namun penyerapannya lebih rendah. Masalahnya, pola makan masyarakat di Indonesia masih dominan nabati dan rendah protein hewani, sehingga asupan zat besi sering tidak cukup dan juga tidak secara optimal. Penelitian ini menunjukkan bahwa vitamin C dapat meningkatkan penyerapan zat besi hingga 2-3 kali lipat. Namun, kebiasaan minum teh dan juga kopi
setelah makan justru menurunkan penyerapan hingga 50%. Ini membuktikan bahwa pencegahan anemia tidak cukup sekedar hanya makan sayur, tetapi harus disertai pemahaman tentang kombinasi makanan yang benar. Adapun strategi pencegahan anemia, upaya pencegahan anemia seharusnya tidak bersifat reaktif, melainkan preventif dan juga berkelanjutan. Beberapa strategi penting diantaranya seperti yang pertama, edukasi pola makan yang seimbang. Ini menanamkan kebiasaan konsumsi makanan yang beragam sejak usia remaja dengan fokus utamanya pada sumber protein hewani. Yang kedua, fortifikasi dan juga suplementasi. Pemerintah perlu memperluas program fortifikasi zat besi pada pangan pokok serta distribusi tablet tambah darah untuk remaja putri dan juga ibu hamil. Yang ketiga, pemantauan status gizi. Pemeriksaan hemoglobin rutin di sekolah maupun kampus perlu digalakkan agar deteksi anemia dapat dilakukan lebih dini. Yang keempat, ini perubahan perilaku sosial, yakni mendorong masyarakat agar tidak menganggap lemas dan juga pucat sebagai hal yang biasa, melainkan tanda kekurangan zat gizi yang perlu ditangani segera. Adapun tantangan edukasi, permasalahan terbesar bukan pada ketersediaan informasi, melainkan pada efektivitas penyampaian pesan. Banyak kampanye gizi berhenti di tahap memberitahu, tanpa memastikan apakah masyarakat benar-benar memahami, percaya, dan juga mau mengubah perilakunya. Inilah mengapa komunikasi satu arah perlu dikembangkan secara lebih kreatif dan berbasis riset perilaku. Misalnya saja menggunakan pendekatan visual edukatif, video pendek, maupun influencer gizi untuk menjangkau remaja di era digital sekarang. Mencegah anemia bukan hanya tentang makan daging maupun minum tablet tambah darah, tetapi tentang kesadaran diri bahwa tubuh memerlukan zat besi sebagai dasar energi dan juga kehidupan. Sebagai calon ahli gizi, kita ditantang bukan hanya untuk memahami ilmu, tetapi juga menjadi agen perubahan melalui komunikasi yang efektif dan juga beretika. Jadi mari kita mulai dari diri sendiri, perbaiki pola makan, pahami kebutuhan zat besi, dan juga sebarkan informasi ini kepada lingkungan sekitar. Demikian penjelasan saya mengenai komunikasi satu arah dan juga penerapannya dalam edukasi gizi bertema cegah anemia dengan konsumsi makanan sumber zat besi. Semoga penjelasan kali ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran kritis akan pentingnya gizi untuk kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih telah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.